Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya ingin sampaikan itu bukan baru saya siapkan. Jujur saja sekian lama, puluhan tahun saya sering menyampaikan kepada teman dan saudara. Dua pesan. Yang pertama untuk seorang yang suka memberi infak dan sedekah. Pesan yang kedua untuk orang yang menerima atau mengelola infak dan sedekah. Pernah ada orang bertanya kepada saya atau beliau menyampaikan kepada saya, Syekh, saya suka sedekah, suka infak melalui fulan. Tapi sekian lama saya dengar bahwa fulan itu tidak baik, tidak menalurkan infak dan sedekah sesuai kesepakatan atau sesuai yang dia janji. Karena itu saya enggak mau infak lagi, kata dia. Saya bilang, kok enggak mau infak lagi? Kalau misal anda salat di masjid dekat rumah, dengar bahwa pengurus masjid atau imam tidak baik, tidak benar, tinggalkan salat atau cari masjid yang lain. Jangan karena sesuatu kita tinggalkan ibadah, karena ibadah lillahi ta'ala. Bukan karena sesuatu kejadian kita tinggalkan infak dan sedekah. Karena saudara, ibadah infak dan sedekah sangat penting sekali. Karena keuntungan kita yang memberi lebih besar daripada orang yang menerima. Bayangkan keutamaannya. Harta orang yang bersedekah bertambah, tidak berkurang. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasa malu min sedekah." Tidak berkurang harta seorang yang bersedekah, malah bertambah keberkahannya. Menolak bala, sedekah itu menolak bala. Sedekah menjauhkan kita dari su'ul khatimah, mendatangkan husnul khatimah. Karena itu tenang, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis, sebelum orang menerima sedekah, baik orang mustahik maupun yayasan, komunitas, Allah telah menerima infak dan sedekah kita. Tapi mohon maaf. Tadi kata teman dengar. Dengar dari mana? Dari teman, dari tetangga, saudara. Jangan mudah suuzzan dengan siapapun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika mendengar berita harus tabayyun. Mana buktinya? Mana buktinya? Jangan suuzzan. Jangan mudah kita komentar, jangan kita viralkan sebelum ada bukti tabayyun, karena tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, banyak di antara umat Islam yang ingin menghancurkan umat Islam. Banyak di antara kita yang ingin menjatuhkan ustaz, ulama, lembaga Islam. Kenapa? Karena ingin umat tidak percaya dengan ustaz dan ulama. Bukan saya membela siapapun, bukan saya menuduh siapapun. Pesan yang kedua kepada orang yang menerima infak, mengelola infak dan sedekah. Sering saya berkata, kalau bekerja di tempat yang haram, itu lebih ringan daripada bekerja dalam sosial urusan umat dan mencurinya, mengkhianatinya. Saudara, kalau berbohong, berdusta, itu haram, itu dosa. Tapi lebih parah lagi, seorang berdusta, berbohong atas nama Allah. Kalau mencuri, itu haram. Tapi mencuri lebih parah lagi, orang mencuri atas nama Allah, atas nama agama Islam. Hati-hati. Kalau menipu orang, itu haram, itu salah. Tapi menipu orang atas nama Allah, itu lebih parah lagi. Hati-hati. Ada ayat dalam Al-Quran yang sangat menakutkan dan sangat menenangkan hati. Inna Allah alimun bidhatis sudur. Sesungguhnya Allah maha tahu apa yang di dalam hati. Karena itu, kalau anda salah, berbaikilah. Saling memperbaiki, saling membantu, saling menasihati. Kalau anda benar, yakin benar, terus lanjut. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ada yang selamat dari fitnah, dari ucapan manusia. Gila seorang yang merasa selamat dari lidah manusia. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu mengerjakan yang terbaik lillahi ta'ala.